yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita merenungkan teriakan Yesus, karena dicatat bahwa dengan suara nyaring Yesus berseru, ya. Dan ini adalah kalimat yang keempat, di mana kita tahu kalimat yang pertama Yesus berkata, Bapa ampunilah. Kalimat yang terakhir, Bapa, ke dalam tanganmu kusahkan nyawaku. Dan kita tahu kata seruan Bapa dan Bapa menghimpit kalimat yang di tengah, Allahku. Nah, kenapa pertanyaannya Yesus tidak berseru Bapakku, Bapakku? Kan kalimat pertama Bapa, terakhir Bapa. Kenapa di tengah Allahku? Nah, saudara, kita tahu Yesuslah yang mengajar kalau engkau berdoa, doalah Bapa kami. Saudara, sebuah keintiman yang tidak dimiliki oleh di luar kekristenan, nggak ada yang berseru Bapakku kepada Tuhan. Tetapi saudara, kenapa di sini dia berseru Allahku? Nah, di hari ini kita mau menelusuri apa daripada maksud kalimat Yesus ini. Allahku, Allahku terambil dari firman Tuhan yang ada di Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Saudara, jam 3 ini perhatikan, jam 12 itu terjadi kegelapan. Berarti jam 12 sampai jam 3 tidak ada kegelapan yang paling gelap terjadi di muka bumi, kecuali pada saat sejarah yang terjadi di Bukit Tengkorak, saudara. Saudara, kegelapan malam hari ada, tapi ini siang. Dan justru di puncak harusnya paling terang, yaitu jam 12. Justru terjadi kegelapan. Kegelapan apakah? Dosa. Seluruh umat manusia saat itu berhadapan dengan Bapa di surga, di mana dosa itu seluruh dunia semuanya ditanggung, diderita, ditumpukan, diberikan pada diri Yesus di atas kayu salib. Seluruh dosa dunia berkumpul, terhisap, ditanggung di atas bukit Golgota pada diri Yesus yang digantungkan di kayu salib. Disitulah bahkan alam semesta, ya, kosmos, saudara, seluruh alam semesta pun ikut berduka. Gelapnya dosa manusia, begitu beratnya dosa manusia, sampai langit pun gelap sampai 3 jam, saudara. Dan pada jam 3 dosa yang ditanggung oleh Yesus memisahkan Yesus dari Allah Bapa. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertemuan rasanya tidak ingin ada perpisahan. Apalagi kita tahu pertemuan itu adalah pertemuan yang sementara, karena di dunia tidak ada pertemuan yang kekal. Saudara, kalau bandingkan dengan Yesus, dengan Bapa dan Roh Kudus, saudara, saya mau jelaskan persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu dari kekal Alfa sampai kekal Omega. Kapankah persekutuan Allah Anak dengan Allah Bapa? Tidak ada yang tahu, karena sebelum waktu ada, mereka sudah ada. Kapankah Allah ada? Tidak ada yang tahu, karena waktu diciptakan oleh Allah. Waktu dan ruang itu diciptakan oleh Allah, dan kita ditempatkan dalam waktu dan ruang. Maka kita mengenal yang namanya waktu dan ruang, dan manusia dibatasi oleh waktu dan ruang. Lihat, manusia dibatasi oleh waktu dan ruang. Tetapi Allah tidak dibatasi oleh ciptaan, karena ciptaan itu dicipta oleh Allah, dan ruang dan waktu itu dicipta oleh Allah. Maka Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, karena dia pencipta, dia yang ciptakan, dia tidak dibatasi. Justru Allah melampaui ruang dan waktu. Saudara, maka pertanyaan, kapankah Allah ada? Kita tidak tahu kapan ada. Saat kapankah dia ada? Kita berkata dia Alfa dan Omega. Sebelum ada waktu dia sudah ada. Nah, saudara, keberadaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, persekutuan yang sedemikian intim, terputus pada saat Yesus yang disalibkan di atas bukit Golgota menyatakan keadaan itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, keadaan itu tidak terputus pada waktu Yesus lahir. Tetap Allah Bapa dalam persekutuan yang kekal, terjadi keilahian itu.
bersekutu terus selama pelayanan Yesus. Tetapi kapankah Allah Bapa, Allah Anak ini terputus? Saudara, betapa menyedihkannya. Itu terputus pada waktu Yesus menanggung dosa umat manusia di kayu salib. Saudara, survei mengatakan kalau orang tua ditinggalkan oleh pasangan pada waktu masa tua, yang masih hidup akan cepat meninggal. Umur 70 nih, suami istri menikah. Wah, istri udah meninggal. Yang laki biasanya gak lama akan meninggal. Gak ada teman bersekutu. Karena udah lama bersekutu. Udah 40 tahun menikah. Udah 50 tahun menikah. Tiba-tiba ditinggal. Gak siap. Saudara, kita punya anak. Kuliah udah tahu dia pasti balik lagi ke Indonesia. Kirim ke luar negeri. Itu pun kita nangis. Hati kita hancur. Saudara, kalau kita dengar bagaimana orang yang mengalami musibah, anak meninggal, itu sedihnya, atau pasangan meninggal. Saudara tahu bagaimana sedihnya, hancurnya pergumulan Yesus ketika di atas kayu salib, karena terputus dengan Allah Bapa, karena dia tidak pernah terputus, karena persoalannya persoalan yang kekal, dari kekal sampai kekal, justru terputus karena dosa saudara dan saya. Saudara, saya mau berkata, pada tahap ini, waktu Yesus di atas kayu salib, waktu dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, pada tahap ini, semua kesedihan, penderitaan, rasa sakit mencapai puncaknya. Oh, waktu diludahi, waktu dicambuk, waktu diolok-olok, waktu ditendang, waktu ditempeleng, itu bukan puncak kesedihan Yesus. Waktu berdoa di Taman Getsemani, dia belum terpisah dengan Bapa, bukan puncak. Tapi waktu Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani, itu puncak penderitaan. Soalnya kalimat, kata-kata Eli, Eli lama sabachthani merupakan puncak dari segala penderitaan Yesus bagi dunia yang terhilang. Inilah yang saya mau catat dan saya tulis untuk saudara. Saya ulangi, pada tahap ketika Yesus berseru, Eli, Eli lama sabachthani, semua kesedihan, penderitaan dan rasa sakit mencapai puncaknya. Kata-kata Eli lama sabachthani merupakan puncak dari segala penderitaan Yesus bagi dunia yang terhilang. Saudara, kita tahu Yesus pada waktu dibaptis, dia keluar dari air. Yohanes Pembaptis membaptis Yesus waktu keluar dari air. Terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya mau tanya, saudara, kapankah kalimat ini Yesus butuhkan? Saat Yesus dibaptis ini, waktu dia keluar dari air, kalimat ini datang. Wah, saudara, bayangkan. Orang dengar semua. Pengakuan. Saat itu luar biasa, saudara. Dari surga, saudara. Dari atas. Ini anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, Yesus butuh kalimat itu? Saat itu gak butuh, saudara. Kapan Yesus paling butuh? Waktu di kayu salib. Justru kalimat ini gak muncul. Waktu selesai dibaptis, gak ada masalah kok. Tapi pengakuan ini muncul. Ini anakku. Tapi waktu tergantung di kayu salib, ngomong dong Bapa, bicara Bapa, ini anakmu. Enggak, justru anak ditinggal. Bapa memalingkan wajah. Dosa semua terhisap, semua ditanggung. Soal lihat penderitaan yang luar biasa. Saudara tahu waktu Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke atas bukit ketika terjadi transfigurasi. Saudara, tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata. Saudara, ia berkata ini Petrus. Petrus bilang, betapa indahnya saat ini. Tuhan, biar aku bikin tenda. Karena waktu itu, saudara, waktu Yesus wajahnya berubah begitu terang sampai nggak bisa dilihat, muncul Musa, muncul Elia. Musa tokoh yang paling dihormati sepanjang sejarah Israel. Elia itu satu tokoh yang begitu luar biasa, yang kita tahu dia diangkat ke surga dalam pelayanan Israel yang tidak terlupakan. Tokoh yang luar biasa muncul di samping Yesus, kanan dan kiri, dan Yesus mengalami bagaimana kemuliaan yang luar biasa. Dan ketika
lihat itu. Petrus berkata, kita bikin tenda, nggak usah turun-turun dari gunung ini. Ini begitu luar biasa pemandangan ini, penglihatan ini. Tiba-tiba saudara, suara dari awan Shekinah kemuliaan itu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pertanyaan saya, di mana suara ini? Waktu Yesus digantung di kayu salib. Mengapa tidak ada suara ini berkata? So bisa bayangkan kalau Yesus di atas kayu salib, suara itu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu seluruh pasukan Romawi, saya yakin berlutut semuanya. Semua orang mengejek Yesus langsung bertekuk lutut semua. Kenapa nggak ada suara ini? Bukankah saat di bukit saat Yesus dibaptis, kalimat ini nggak perlu dulu? Bukan waktunya dibutuhkan. Justru ketika anak disiksa, anak dianiaya, anak dipukul, anak diolok-olok, dan bahkan dianggap bukan anak kok. Ini orang murtad, ngutuk Allah, ngaku-ngaku Allah Bapa itu Tuhan Bapaknya, ngaku-ngaku dia datang dari surga. Ayo buktikan dirimu engkau dari surga. Saudara bayangkan, saat Yesus diragukan sebagai anak Allah, justru Bapa nggak bicara. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Kita akan bersama-sama menuju Jumat Agung. Saudara jangan lupa setiap hari Jumat jam 3 sore. Saudara harus ingat, disitulah teriakan yang paling menyedihkan. Di situ teriakan yang paling menyayat hati, paling menusuk hati. Tidak pernah terpisah dari kekal sampai kekal sama Allah Bapa. Gak pernah berpisah dalam persekutuan yang kekal. Dari kekal sampai kekal. Justru terpisah karena dosa saudara dan dosa saya. Yesus harus merentangkan tangan berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa memalingkan wajahnya. Karena tidak bisa bersekutu dengan dosa. Karena semua dosa sedang ditanggung dia. Bapa yang suci, Bapa yang kudus. Dan Yesus Kristus anak Allah yang suci dan kudus yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah melakukan dosa apapun. Kini harus merasakan akibat dosa. Fair gak saudara? Gak fair. Tapi inilah tujuan Yesus datang ke dunia. Dia yang gak pernah berdosa. Gak pernah. Tapi justru merasakan akibat dosa. Dan yang memberikan hukuman itu justru Bapa. Dan menghukum dia anaknya. Saudara, ini kesedihan yang dalam. Betapa luar biasanya. Dosa itu jahat. Sampai memisahkan anak dengan Bapa. So Yesus ditinggalkan oleh Bapa pada waktu dalam penderitaan yang paling puncak. Dalam keadaan yang paling menderita. Saudara tahu penderitaan apa? Enggak. Waktu Yesus disambut enggak menderita. Dia diam. Ditempeleng suruh bicara, diam. Ditendang, dia diam. Diolok-olok, bajunya dibagikan. Dipakai mahkota duri, dia diam. Itu penderitaan jasmani. Tapi waktu ditinggal sama Bapa, waktu dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu penderitaan ditinggal secara rohani. Itu penderitaan rohani, saudara. Saudara dengar, waktu Adam dan Hawa makan buah itu, Tuhan bilang, engkau mati. Engkau mati. Apakah mereka langsung tidak bisa nafas? Enggak. Mereka bisa nafas. Adam dan Hawa sadar kok telanjang. Tapi saudara, ada satu penderitaan. Namanya kematian rohani. Saudara, terpisahnya Adam dan Hawa dengan Tuhan. Itu kematian rohani. Gak ada hubungan. Dan itu yang dialami Yesus. Adam dan Hawa yang berdosa di Taman Eden, yang menyeret semua manusia berdosa. Terputusnya hubungan dengan Bapa. Harus memulihkan hubungan itu. Justru Yesus yang terputus. Dia pegang tangan Allah Bapa. Dia pegang tangan umat manusia di atas kayu salib. Ketika dia rentangkan tangan itu, justru Allah Bapa, tangannya dan umat manusia disatukannya, disambungkannya. Dan Yesuslah yang terpisah untuk saudara dan saya. Apakah Yesus salah? Enggak. Yesus gak pernah berdosa. Saudara tahu kenapa Bapa meninggalkan Yesus pada waktu penderitaan paling puncak. Bapa menyerahkan Yesus ke dalam tangan musuh.
Romawi musuh orang Yahudi. Tapi orang Yahudi saat itu bersatu dengan musuh. Justru jadikan Yesus musuh. Dan pada saat Yesus jadi musuh, malahan Bapa menyerahkan Yesus kepada musuh. Bapa serahkan Yesus sama musuh. Dan Bapa tidak datang untuk menyelamatkan Yesus dari cengkraman tangan musuh. Inilah kesedihan yang teramat dalam. Bapa membiarkan jiwa Yesus merasakan murka Bapa terhadap manusia atas dosa mereka. Itu yang kedua. So, Bapa membiarkan jiwa Yesus merasakan murka Bapa terhadap manusia atas dosa mereka. Tapi bukan mereka yang tanggung. Bukan manusia yang tanggung. Justru Yesus yang tanggung. Suatu hari seorang hamba Tuhan mengajar anaknya. Nah, jangan pecahkan barang di rumah waktu papa pergi. Jangan berantem, jangan nakal, lompat sana, lompat sini. Aturannya jelas. Kamu harus merawat barang di rumah, main ada aturannya. Saudara, dia main di rumah, pecahkan barang. Papanya pulang. Barang pecah. Anak umur 6 tahun. Sini kamu nak. Dia pegang rotan. Wah, anaknya nangis, lari, takut lihat rotan itu. Enggak nak, ini aturan. Bahwa ada kasih, saya sebagai bapak kasih. Sakit hati untuk pukul. Saya mau tanya, siapa ibu dan bapak yang gak sakit hatinya ketika pukul anak? Kita pukul anak, pukul pantatnya dan rotan. Sakitnya di sini, bukan di situ. Bukan di pantatnya, sakit di hati kita. Kayak lagu, sakitnya tuh di sini. Kayak begitu saudara. Tapi anak ini takut. Dia lari enggak takut. Wah, dia sampai kejar, takut. Ya udah, dia gak mau menerima hukuman. Dia takut, dia gak kuat. Dia nangis, terus dikejar. Gak bisa. Ya udah, bapaknya bilang, baik. Papanya ulurkan tangan, pukul tangan sendiri. Sesuai aturan 3 kali pukul. Anak itu lihat, diam, neteskan air mata. Akhirnya anak datang. Pak, sakit gak tangannya? Sakit. Kok papa pukul tangan sendiri? Karena harusnya kamu yang dipukul, tapi kamu gak kuat. Papa yang menanggungnya. So tahu ketika Yesus menanggung dosa saudara saya. Kita lah yang harus dipukul Bapa. Kita yang harus dimurkai oleh Bapa. Kita yang harus menanggung semuanya. Tapi kita gak kuat. Kalau kita yang menerima murka Bapa, hukuman atas dosa adalah semua masuk neraka. Nggak ada yang baik. Semua masuk. Kita sedang berjalan berbaris menuju ke maut. Kita berbaris menuju ke neraka. Kita semua berbaris ke sana. Nggak ada jalan lain. Anak datang ke dalam dunia. Dan anak itu menggantikan saudara saya. Kita yang harus dimurkai, anak yang menanggung dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya berkata, sebagai taruk ia tumbuh, sebagai tunas tumbuh di hadapan Tuhan. Dia tidak tampan, tidak semarak. Dia dihina dan disiksa oleh orang. Sebenarnya penyakit kita yang tanggungnya. Sebenarnya dosa kita yang tanggungnya. Yang kedua, Yesus meninggal di atas kayu salib, ditinggalkan oleh Bapa sebagai tebusan bagi banyak orang, bagi semua orang, bagi dunia ini, sebagai tebusan. Tebusan itu artinya kita dibeli, kita digantikan, ditebus. Saudara, kita hidup di bawah kuasa iblis pada waktu Yesus belum datang dan menebus. Termasuk pada waktu kita belum percaya pada Yesus, kita di bawah kuasa iblis. Dan kita ditarik keluar. Sebelum percaya pada Yesus, iblis menginjak kita. Iblis menguasai kita, mencengkram kita. Tapi ketika Yesus mati bagi kita, kita diangkat sebagai anak. Kita menginjak-injak iblis. Iblis di bawah kaki kita. Kita ditebus. Yang ketiga, Yesus tidak mengenal dosa. Dijadikan berdosa. Dibuat menjadi dosa karena kita. Oleh karena itu, kenapa Bapa tinggalkan dia? Inilah 3 sebab. Karena Yesus harus tertikam karena pemberontakan kita. Sudah dinubuatkan, dia harus tanggung. Yesus sebagai tebusan, dia harus lakukan itu. Dan Yesus harus dijadikan berdosa. Yang tidak mengenal dosa, dijadikan berdosa. Untuk saudara dan untuk saya. Saudara, kasih apakah yang lebih besar dari kasih yang sedemikian? Gak ada. Kasih yang rela mati supaya saudara saya menikmati surga. Kita yang berjalan kepada neraka, diubah jalannya menjadi ke surga melalui penderitaan Kristus di kayu salib. Mari terima kasih Tuhan. Mari buka hati kita.
Biarlah kasih Yesus masuk ke hati kita. Biarlah di Paskah ini kita tidak henti-hentinya bersyukur. Kita percaya pada Yesus yang telah menggantikan saudara saya. Mari di Paskah ini kita menyerahkan diri dan berkata, saya mau menjadi alat Tuhan, mengajak jiwa-jiwa mengalami kebangunan rohani, memberitakan Injil, mengajak orang semakin bersekutu dengan Bapa. Kasih tahu orang kita sudah tidak terpisah dengan surga. Kalau saudara mau merasakan kasih surga, kita bisa bersekutu dengan surga. Bapa mengulurkan tangan melalui anak yang mati di kayu salib. Yuk, terima kasih Tuhan. Sampaikan kepada orang semua. Sampaikan kepada mereka semua. Saudara, mari kita bersama-sama berdiam diri di hadapan Tuhan saat ini. Kita renungkan kasih Tuhan. Kita datang kepada Tuhan.